Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita lagi di mata kuliah metode penelitian. Untuk hari ini saya akan menyampaikan tentang materi pertemuan kedua ya, teori kedua dan praktikum kedua ya. Untuk materi yang akan kita bahas adalah tentang evidence based practice gitu ya. Ada kata evidence dan ada kata practice gitu ya. Evidence adalah bukti, yang kita maksud adalah bukti ilmiah. Kalau praktis adalah segala bentuk pelayanan, segala bentuk asuhan yang kita berikan kepada klien kita. Karena kita di dunia kebidanan tentunya memberikan asuhannya untuk kompetensi kehamilan, persalinan, nifas, neo, laktasi, bayi, balita, prasekolah, kemudian juga kesehatan reproduksi dan juga KB. EBP ini tentunya harus diterapkan pada setiap langkah asuhan kita, baik di langkah pengkajian, langkah penentuan diagnosa, maupun langkah penata laksanaan. Kita masuk dulu untuk slide yang pertama ya. Good practice, what is good practice ya? Atau pelayanan yang baik ya, pelayanan yang berkualitas. Apa yang dimaksud dengan pelayanan yang berkualitas ya? Tentu yang menjadi kunci utama adalah bahwa pelayanan yang dilakukan itu memberikan hasil yang baik ya, hasil yang positif ya, dapat dilakukan dengan baik juga gitu ya. Kemudian kalau pelayanan ini dilaksanakan dengan baik, hasilnya juga baik gitu ya, tentu akan layak untuk direkomendasikan ya. Artinya kalau misalnya di suatu daerah melakukan langkah-langkah sesuai dengan SOP gitu ya, kalau SOP ini berhasil, SOP ini dapat menjadi rujukan untuk daerah-daerah yang lain. Kemudian untuk good practice itu juga berarti keuntungan untuk klien ya. Kalaupun ada efek samping, tentunya efek samping ini hanya ringan ya. Kemudian supportive of client well-being. Well-being adalah kesejahteraan. Jadi target kita dalam memberikan pelayanan tentu bukan hanya menyembuhkan pasien, bukan hanya membuat pasien ini sehat gitu ya, tapi tentunya pasien ini sejahtera ya, tidak ada sequel, tidak ada efek, tidak ada sesuatu hal yang menyebabkan munculnya dampak jangka panjang kepada klien gitu ya, kecacatan misalnya ya. Kemudian justifiable artinya ya memang bisa dijustifikasi bahwa langkah-langkah yang dilakukan itu ilmiah, tidak mengandung ada mistik dan sebagainya, harus bisa dijelaskan secara ilmiah, bisa dievaluasi ya, bisa diukur, efektif, efisien, tidak boros dalam segala hal ya, efisien dalam hal biaya, dalam hal tenaga, dalam hal sarpras, dalam hal waktu ya. Kemudian selalu berorientasi pada hasil, meskipun tetap harus memperhatikan ketepatan langkah-langkah yang dilakukan. Kemudian bisa dimodeling, bisa dimodifikasi sesuai dengan kondisi yang ada. Applicable, mudah diaplikasikan. Transferable ya, transferable ini tentunya sama dengan justifiable atau evaluated ya, jadi hampir beriringan. Kalau dia bisa dijustifikasi, tentunya dia akan mudah dilihat orang tidak akan bertanya-tanya bagaimana cara kerjanya ya, apakah menjadi misterius atau tidak, karena bisa di logika oleh yang menyaksikan, oleh yang oleh yang menilai gitu ya. Kemudian dapat disebarkan secara luas ya. Kemudian secara etik tentu saja diterima. Diterima itu berarti biasanya tidak ada hal-hal, tidak ada perlakuan yang dapat mencederai klien ya. Kemudian ya, apa kaitannya gitu ya antara good practice dengan EBP gitu ya. Dalam good practice kita kan bertujuan untuk mendapatkan outcome pada klien kita yang maksimal gitu ya. Tentunya kalau mau mendapatkan outcome yang maksimal untuk klien kita, segala bentuk asuhan itu harus terbukti efektif. Segala bentuk asuhan harus terbukti dia bisa jelaskan secara ilmiah gitu ya. Tidak ada dampak negatif, kalaupun ada ya sangat minimal, tidak membahayakan ya, tingkat efektivitasnya tinggi ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan langkah-langkah asuhan yang tadi berkualitas baik? Tentunya kita harus memilih gitu ya, harus memilih langkah-langkah yang paling oke gitu ya, paling baik. Dari mana kita memilih? Tentunya kita memilih dari bukti ilmiah.
Bukti ilmiah diperoleh dari mana? Dari penelitian. Namanya bukti ilmiah pasti harus ada buktinya. Buktinya dari mana? Dari proses penelitian ya. Maka kita harus bisa memilih bukti-bukti ilmiah yang paling oke gitu ya. Bukti ilmiah yang paling oke tentu kita akan melihat dari segi penelitinya ya, apakah memang berkompeten atau tidak. Metode yang digunakan juga harus dilihat, sangat dilihat gitu ya. Apakah metode yang dipilih ini sudah baik atau belum. Semakin kompeten penelitinya ya, tentu metode yang digunakan akan semakin baik gitu ya. Semakin baik metode penelitiannya, tentu kebenaran hasil penelitian itu semakin bisa dipercaya. Ya, untuk manfaat EBP gitu ya, saya yakin kita semua pernah sering ya atau setiap hari gitu ya mendapatkan masalah di dalam pelayanan kebidanan gitu ya. Banyak cakupan-cakupan atau banyak proses asuhan yang mungkin masih kita ragukan, yang mungkin memberikan hasilnya belum baik gitu ya, belum maksimal gitu ya. Ya, tentunya hal-hal itu perlu penyelesaian ya. Dari mana kita bisa memilih penyelesaian? Kita akan mencari penelitian. Penelitian yang hasilnya bisa menjawab permasalahan kita. Ya. Misalnya, di dalam suatu wilayah puskesmas, cakupan keempatnya sangat rendah. Ya, kita bingung gitu ya. Sudah di Penkes, sudah ada penggerakan kader, tetapi mengapa cakupannya masih tetap rendah? Mari kita melihat hasil-hasil penelitian orang. Siapa pernah meneliti apa tentang faktor yang mempengaruhi cakupan keempat? Oh, dalam penelitian si A mengatakan ternyata dukungan keluarga itu paling dominan. Berarti kita sebagai tenaga kesehatan, sebagai provider kesehatan ya, kita harus memperbaiki bentuk dukungan keluarga terhadap ibu hamil. Ya, keluarga harus dilibatkan dalam memberikan dukungan pada ibu hamil. Berikan Penkes penjelasan yang adekuat kepada keluarga agar mendukung ibu melakukan kunjungan keempat. Ya, itu masalahnya. Misalnya dalam masalah pelayanan kebidanan ada keterbatasan ya, ada yang tidak tercapai maksimal. Mari kita cari penyelesaiannya. Kemudian, gitu ya, contohnya di wilayah puskesmas A misalnya banyak ibu nifas yang mengalami anemia ya, mengalami anemia gitu ya. Padahal konsumsi tablet Fe-nya itu sudah sangat bagus, frekuensinya sudah oke, kemudian diminum di malam hari gitu ya, sudah dengan air jeruk gitu ya. Tapi kenapa tidak ada peningkatan? Ya, mari kita mencari jawabannya di dalam hasil penelitian orang. Ternyata ada yang meneliti efektivitas jeruk nipis untuk meningkatkan kadar HB ibu nifas. Maka layaklah ya jeruk nipis ini kita coba ya, kita anjurkan kepada ibu-ibu nifas untuk mengkonsumsi jeruk nipis ya berbarengan saat mengkonsumsi tablet Fe dengan tingkat kemanisan dan tingkat keasaman yang sudah disesuaikan gitu ya. Ya, harapannya dengan ditambah jeruk nipis ya, biji yang masuk ke lambung kan semakin banyak sehingga tingkat keasaman lambung akan naik sehingga daya absorpsi di lambung itu akan meningkat ya. Tablet Fe, zat besi dalam tablet Fe yang terserap ke tubuh juga tentunya akan meningkat. Kemudian ya, itu kalau praktek bisa kita selesaikan dengan mengambil hasil penelitian ya. Ya. Atau misalnya ya bisa dari sisi yang lainnya ya. Misalnya nanti sudah lulus D4. Lulus D4 ini sudah dikatakan sebagai peneliti pemula ya, peneliti pemula. Ya, kalau kita kenapa ya di daerah saya kok ternyata cakupan K1-nya rendah banget gitu ya. Cakupan K1-nya rendah banget. Ya, saya mencari penelitian orang tentang faktor yang mempengaruhi K1 kok tidak ada. Mengapa tidak kita teliti sendiri? Kita aplikasikan kemampuan metode penelitian ya, kemampuan biostatistik ya, kemampuan dasar ilmiah kita tentang Ka1 dan faktor yang mempengaruhinya, kita teliti sendiri. Sehingga nanti kita akan menghasilkan outcome riset, outcome penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi K1. Kalau sudah ketahuan faktornya, ya mari kita benarkan bersama. Apa faktor yang mempengaruhi K1 dari hasil riset kita tadi? Perbaiki, gitu ya. Kemudian ya, pada saat kita membuka Google ya atau jurnal apapun, pada saat kita mengetik suatu judul penelitian, itu pasti ada banyak judul penelitian yang akan keluar gitu ya. Misalnya kita meneliti hubungan paritas dengan lama kalah 1 gitu ya. Di hasil searching kita itu mungkin bisa ratusan judul. Ya, bisa ratusan judul gitu ya.
Maka bagaimana? Tentu kita akan menjadi bingung. Yang ini hasilnya bilang A, yang ini berpengaruh, yang ini tidak berpengaruh, gitu ya. Tentu kita harus bisa memilih riset dengan kualitas yang terbaik. Ya, nanti di dalam pelajaran metode penelitian dan biostatistik kita akan melihat sebenarnya metode penelitian yang terbaik itu yang bagaimana, yang baik, yang dalam kaidah-kaidah yang benar gitu ya. Sehingga harapannya kalau nanti menemukan berbagai macam hasil penelitian, kita bisa menilai dulu mana penelitian yang kualitasnya baik, mana penelitian yang kualitasnya tidak baik. Tentu yang akan kita adopt gitu ya, adalah penelitian dengan kualitas yang baik ya. Kemudian yang ketiga, mencegah terjadinya informasi yang overload terkait hasil-hasil penelitian. Ini sejalan dengan manfaat EBP yang kedua gitu ya. Banyak hasil penelitian, kita bisa memilih gitu ya, mana yang kita akan paling pilih, paling baik yang mana. Kemudian yang paling penting adalah gitu ya, ini yang masih agak susah gitu ya, adalah mengeliminasi budaya practice which is not evidence based gitu ya. Itu seperti kita saat ini gitu ya, melakukan sesuai SOP gitu ya. Tapi kita mungkin jarang menanyakan, apakah yang kita lakukan ini benar? Apakah yang kita lakukan ini efektif gitu ya? Apakah ini efisien ya? Apakah yang kita lakukan sudah sesuai dengan dasar ilmiah? Sudah adakah manfaat ilmiah di dalamnya? Ya, ini harus kita selesaikan, harus kita akhiri budaya kita ini dengan mulai menerapkan ya praktek-praktek yang berdasarkan bukti ilmiah atau evidence based practice gitu ya. Ini ya. Oke ya. Kenapa harus EBP terutama untuk klien ya outcome-nya ya. Outcome untuk klien sehat ya. Sehatnya tidak meninggalkan gejala sisa sehingga dia ya sehat tapi well being ya, sejahtera juga ya. Kemudian biaya efisien dia, kemudian meningkatkan kemampuan para klinisi. Ya. Tapi dalam menerapkan EBP ya, kalau kita mendapatkan hasil penelitian kayak tadi misalnya kok K4-nya rendah ya, saya cari hasil riset tentang faktor yang mempengaruhi K4. Oh ternyata ada faktor A, B, C dan sebagainya ya. Ternyata yang kita anggap paling berpengaruh adalah dukungan keluarga. Setelah dapat hasil riset itu, langkah kita adalah berdiskusi dengan para ahli di sekitar kita, bersama bidan, dengan kepala puskesmas gitu ya, kalau memungkinkan disampaikan ke dinas kesehatan gitu ya, sehingga nanti kalau sudah muncul kesepakatan, muncul kesamaan persepsi bahwa dukungan keluarga ini adalah faktor yang perlu diperbaiki, barulah kita akan melakukan gitu ya, nanti diaplikasikan dalam setiap langkah SOP kita untuk memberdayakan keluarga ya. Kemudian setelah didiskusikan dengan para ahli, para kolega kita akan menanyakan dulu ke klien ya, atau kita mengkaji dulu ke klien kita apakah memungkinkan, apakah bisa menerima gitu ya jika keluarga diaktifkan untuk memberikan dukungan ya. Mungkin ada dalam masyarakat itu bentuk yang patriarki, matriarki dan sebagainya gitu ya. Oke. Kalau ada bentuk-bentuk yang agak nyeleweng gitu ya, nyeleneh gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tentu itu perlu pendekatan dulu gitu ya, agar kita bisa menerapkan pemberdayaan keluarga dalam memberikan dukungan untuk K4 ya. Kemudian untuk syarat penggunaan EBP ya, sebenarnya siapa saja bisa menggunakan EBP, siapa saja bisa melakukan praktek berdasarkan bukti ilmiah gitu ya. Tapi dalam menggunakan EBP tentu harus dilandasi dengan pengetahuan dan keterampilan yang baik. Tidak mungkin kita membaca penelitian gitu ya, tidak mungkin kita mengambil hasil penelitian kalau kita tidak tahu gitu ya, apakah metode yang ada di dalam penelitian itu baik atau tidak. Kalau kita tidak tahu interpretasi untuk interpretasi dari hasil penelitiannya itu. Ya. Kemudian, makasih Bu Mama. Kemudian ya, untuk syarat penggunaan EBP selanjutnya adalah bisa mengkaji, gitu ya, bisa mengkaji, sensitif dan mampu mengidentifikasi kebutuhan
kebutuhan klien ya. Ini berarti kita dalam memberikan asuhan kepada klien harus selalu menganalisa ya, apakah pengajian kita lakukan sudah oke, adakah hal yang belum terkaji ya. Kemudian kita harus bisa menilai gitu ya, apakah kebutuhan klien sudah bisa terpenuhi dengan SOP yang selama ini dilakukan. Kemudian empati terhadap kebutuhan wanita meskipun tidak tersampaikan secara verbal gitu ya. Ya, kalau kebutuhan fisik mungkin bisa mudah ya, bisa dikaji. Tetapi untuk kebutuhan psikologis ya, itu harus bisa mengkaji dengan baik gitu ya. Harus dengan pendekatan ya. Ya, gunakan komunikasi yang efektif ya, mampu melakukan refleksi terhadap asuhan yang diberikan, harus mau melakukan refleksi juga gitu ya. Kadang kita melakukan asuhan, kita langsung tertanam di dalam benak kita, asuhan kita sudah benar, sehingga kita menutup diri gitu ya, menutup diri untuk melakukan refleksi. Kita menutup diri untuk masukan yang diberikan oleh pihak yang lain ya. Kemudian mampu mengembangkan asuhan ya, dari hasil penelitian tentu harus dikembangkan ya. Ya, kemudian pertanyaan dan terbuka menjawab pertanyaan. Nah, ini yang penting juga, prinsip belajar seumur hidup. Prinsip belajar atau prinsip mau mencari informasi seumur hidup ya. Karena kita tentunya memberikan pelayanan juga seumur hidup gitu ya. Berusaha memperoleh informasi secara update ya, secara berkesinambungan dan konsisten, tidak hanya pada saat diminta, tapi secara sadar kita melakukan pencarian informasi secara berkala gitu ya. Itu akan menjadi nikmat sekali rasanya kalau sudah menjadi apa ya, kita menanamkan dalam diri kita itu suatu kewajiban untuk memberikan asuhan yang terbaik kepada klien, bentuk tanggung jawab kita kepada klien ya. Kemudian dalam 7 langkah EPP ya, EPP ini ada 7 langkah. Bagaimana kita akan melaksanakan praktek yang berbasis bukti ilmiah gitu ya, kita harus mengikuti ke-7 langkah ini gitu ya. 7 langkah yang pertama, cultivate spirit of inquiry ya, artinya bangkitkan dong semangatnya untuk EPP. Mari kita mengkaji kembali gitu ya, mengkaji kembali apakah bentuk-bentuk asuhan kita selama ini sudah layak untuk dilakukan atau belum, sudah efektif maksimal atau belum, sudah sangat minimal untuk dampaknya atau belum, sudah cukup efisien belum gitu ya, sudah cukup mudah dilakukan atau belum gitu ya. Kalau memang nanti menemukan ada hal, oh kita tidak puas di aspek yang ini ya, ini efeknya kurang baik gitu ya, maka itu menjadi EBP question ya. Kita akan mencari jawaban ya, mencari jawaban mengenai masalah yang kita temukan tadi ya. Contohnya tadi keempatnya cakupannya nggak terpenuhi gitu ya. Jadi EBP questionnya faktor apa yang mempengaruhi keempat gitu ya. Kemudian kita akan lanjut mencari sumber bukti ilmiah. Buka Google-nya, kita ketik gitu ya, jenis riset apa yang kita mau, yang bisa menjawab tentang pertanyaan EBP tadi ya. Diketik keywordnya. Dalam mengetik keyword tentunya jangan mudah menyerah. Kalau mengetik keyword misalnya hubungan keluarga dengan keempat, kalau tidak ada jangan langsung menyerah. Ganti, kalimatnya diganti dengan maksud yang tetap sama. Ya, misalnya keluarga mempengaruhi frekuensi kunjungan keempat. Selalu semangat untuk merubah keyword, tidak masalah ya. Ya. Kemudian kita tidak boleh hanya terpatok bisanya bahasa Indonesia, maka yang mampu kita baca hanyalah yang berbahasa Indonesia. Berarti kita sudah menjudge diri sendiri, menjudge bahwa kita tidak mampu ya. Apalagi kalau sudah D4 ini tentunya harus sudah berani juga membuka sumber-sumber yang berbahasa internasional ya, berbahasa Inggris gitu ya. Tidak perlu takut untuk membuka sumber yang berbahasa Inggris ya. Banyak alat bantu ya secara online, Google Translate ya. Itu nanti memudahkan kita dalam melakukan EBP ya. Kemudian kalau kita sudah mengumpulkan hasil-hasil penelitian, sudah mengumpulkan bukti-bukti ilmiah, mari kita bicarakan dengan kolega kita. Dikritisi ya, bukti-buktinya dikritisi gitu ya. Ya, dengan kolega kita, dengan sesama bidangnya ya, dengan lintas bidang pun oke, dengan atasan kita, dengan para ahli ya yang ada di wilayah kita ya.
Kemudian kalau sudah dikritisi, kemudian bisa diambil kesimpulan, gitu ya, bukti apa yang akan diterapkan, ya. Kemudian kita akan mengintegrasikan dengan kondisi pasien, kondisi klien, pilihan-pilihan klien, ya. Apakah dia bisa menerima intervensi baru yang akan kita lakukan ini? Kalau klien terbuka dan bisa menerima, maka intervensi ini akan kita lakukan. Namun kalau ada penolakan dari klien, mari kita kaji lagi. Mungkin bentuk asuhan yang akan kita berikan ini dianggap membuat kliennya menjadi tidak nyaman, tidak aman, mungkin juga meningkatkan biaya bagi klien. Kalau ada persepsi klien seperti itu, kita akan melakukan evaluasi bagaimana seharusnya bentuk pelayanan yang harus kita berikan sehingga agar klien bisa menerima. Perbaiki dulu metodenya, kalau sudah oke, omongkan lagi ke klien. Kalau klien sudah bisa menerima, mari kita aplikasikan. Aplikasi tidak hanya berhenti di sini, aplikasi tentunya harus kita evaluasi. Dievaluasi outcome-nya. Benar nggak sih? Kita penkes dukungan kepada keluarga, kita berdayakan keluarga, capek-capek membuat program gitu ya, dengan segala macam sarplasnya gitu ya. Apakah dukungan keluarga ini bisa meningkatkan cakupan K4 atau tidak? Ya, kalau ternyata dukungan keluarga bisa meningkatkan cakupan K4, maka layaklah ya Penkes kepada keluarga untuk memberikan dukungan K4 masuk ke dalam SOP kita yang baru. Ya, kemudian kalau kita sudah mendapatkan hasil baik dari EPP yang kita peroleh, mari kita diseminasikan. Mari kita sebarkan info-info yang berharga ini. Kepada siapa? Kepada kolega, silahkan. Sampaikan ke Dinkes, sampaikan ke puskesmas yang lain, masukkan ke jurnal penelitian dan sebagainya. Jadilah pembicara dalam seminar nasional, seminar internasional, ya, itu diseminasi ya. Itu adalah 7 langkah dari evidence based practice. Ulangnya seperti ini, ya, menumbuhkan semangat untuk memberdayakan EBP gitu ya. Kayak tadi ya sudah kita ini. Mari kita bertanya gitu ya pada diri kita, pada rekan-rekan kita, apakah langkah yang kita lakukan ini sudah memang efektif ya, sudah berdasar bukti ilmiah atau belum ya. Kemudian jangan lupa dalam menyusun visi, misi maupun program promosi Paskes kita harus masukkan EPP agar EPP ini menjadi jiwa dalam setiap langkah pelayanan ke masyarakat ya. Kemudian tentunya harus ada mentor ya, mentor yang mengajari tentang EBP, yang bisa membaca hasil penelitian, yang bisa menilai hasil penelitian ya. Kemudian ada nakes yang mampu dalam EBP. Semuanya mampu gitu ya, tapi tentunya ada kemampuan lebih yang diperlukan, misalnya kemampuan berbahasa Inggris, kemampuan IT, kemampuan menyusun media yang baru, media Penkes dan sebagainya ya. Kemudian harus ada infrastruktur. Tidak mungkin kita mau EBP, tapi laptopnya terbatas, komputernya terbatas. Tidak mungkin kita akan EBP kalau tidak bisa mengakses internet. Ya. Kemudian dukungan administrasi, ya. Apa maksudnya gitu ya? Harus jelas pencatatannya. Hari ini saya menemukan bukti penelitian ini, jurnal ini yang saya ambil, kemudian hari ini saya diskusikan dengan kolega, kemudian hasil dari kolega apa, saya sudah tanyakan ke klien gitu ya, kemudian sudah diaplikasikan hasilnya oke. Harus jelas administrasinya sehingga besok tidak akan lupa. Kenapa tiba-tiba berubah SOP-nya? Bukan tiba-tiba, kalau kita bisa menjelaskan melalui proses administrasi yang baik gitu ya. Leadership ya, harus ada tim leadernya gitu ya, apakah kepala puskesmas ataukah ada bagian yang lain yang ditunjuk gitu ya, sehingga pemimpin ini bisa selalu mendorong untuk semangat EBP ya. Oke, kemudian mengidentifikasi individu atau kelompok yang konsisten melakukan EBP ya. Ya, siapa yang mampu, siapa yang mau gitu ya. Ya, mampu itu bisa dari berbagai macam aspek ya. Mampu dalam keterampilan, mampu juga dalam waktu mungkin ya. Banyak ya. Kemudian langkah pertama, tadi langkah ke-0 ya. Langkah pertama tadi kan AS ya, AS EBP question gitu ya.
Dalam membuat AS ini ada komponen PICOT, patient atau problem ya, kemudian intervention, comparison, outcome, dan time frame gitu ya. Kemudian kalau P ini pasien atau masalah ya. Kalau tadi cakupan keempatnya rendah, maka pasien atau masalah ini bisa kita tulis ya. Pasiennya adalah ibu hamil, masalahnya adalah cakupan keempat yang rendah ya. Kemudian I ya, intervention. Intervention ini tidak selalu penata laksanaan ya. Intervensi ini bisa diartikan juga sebagai pemerawatan, pemeriksaan, tes diagnostik atau faktor-faktor yang mempengaruhi prognosis gitu ya. Atau intervensi ini bisa kita gunakan untuk menanyakan apakah pengkajiannya sudah bagus, apakah pendiagnosisanya sudah tepat, apakah penata laksanaan sudah tepat atau belum gitu ya. Ya, misalnya kalau tadi cakupan keempatnya rendah, berarti intervensinya bisa menanyakan ya, bagaimana dukungan keluarga terhadap cakupan keempat ya. Comparison berarti kita mencari jawaban ya, berarti kita mencari jawaban untuk bagaimana, apakah diperlukan meningkatkan dukungan keluarga atau tidak ya. Ya, kita akan mencari riset-riset yang menggambarkan bagaimana pengaruh dukungan keluarga terhadap cakupan keempat ya. Kemudian outcome ya, outcome apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan tentunya dukungan keluarga dapat meningkatkan cakupan keempat. Time frame-nya kapan? Time frame-nya karena kita saat hamil tentunya selama kehamilan. Ya, ini untuk PICOT ya. Contoh PICOT yang lain misalnya ya, di latar belakang penelitian ternyata tadi banyak ibu nifas yang HB-nya rendah ya. Maka P-nya pasiennya adalah ibu nifas ya. Kemudian masalahnya adalah kadar HB yang rendah pada masa nifas ya. Intervensinya kita ingin mencari apakah ada intervensi alamiah yang dapat meningkatkan kadar HB ibu nifas ya. Ya, oke, C kita mencari riset. Oh, saya ingin mencoba mencari riset tentang jeruk nipis. Saya akan bandingkan apakah yang diberikan jeruk nipis dan yang tidak diberikan jeruk nipis ini mengalami peningkatan kadar HB yang sama. Ataukah yang diberikan jeruk nipis mengalami kadar HB yang lebih tinggi gitu ya. Hasil yang diharapkan tentunya jeruk nipis efektif meningkatkan kadar HB ibu nifas. Time frame-nya berarti selama masa nifas. Atau silakan kalau memang dianggap masa yang paling krusial untuk peningkatan HB adalah 7 hari pertama, ya berarti time frame-nya bisa 7 hari pertama. Ya, itu tadi contoh untuk PICOT ya. Ini contoh tabel yang di bawah PICO ya, tapi sama. Alangkah lebih baiknya kalau ada time frame-nya, batas waktu ya. Kemudian ya, oke, kita setelah mengumpulkan PICOT, setelah menyusun PICOT ya, kita akan mencari hasil penelitian ya. Memasukkan kata kunci ya, kata-kata dalam PICOT atau kata lain yang mempunyai makna sama. Misalnya tadi dukungan keluarga mempengaruhi cakupan keempat. Jeruk nipis meningkatkan kadar HB ya. Jeruk nipis mempermudah penyerapan tablet FE gitu ya. Oke. Ini contoh-contoh jurnal yang memuat hasil penelitian, tapi masih banyak banget yang lainnya ya. Silakan nanti dicari ya. Ini ya, ternyata dalam hasil penelitian ya, itu ya kita lihat ini ada berbagai macam tipe gitu ya. Sumber ya. Yang pertama yang paling bawah ini expert opinion ya. Opini dari para ahli ya. Kemudian di atasnya ada penelitian case control, ada penelitian cohort, ada penelitian randomized control trial gitu ya. Kemudian ada ini ya, critically appraised individual article. Ya, ini penelitian juga ya. Kemudian appraised evidence synthesis dan guideline ya. Kalau yang critically appraised individual article ya, artinya ini kita melihat penelitian yang sudah dianalisa gitu ya. Sudah ada pembahasan oleh para ahli ya. Kemudian yang di atasnya itu kalau hasil penelitiannya sudah menjadikan panduan, sudah jadi panduan. Kalau systematic review berarti
Analisanya tidak hanya pada satu hasil penelitian, tapi sudah banyak hasil penelitian yang dibahas ya. Sudah kelihatan hasil penelitian A kelemahannya ini, B kelemahannya ini, kelebihannya ini, sehingga nanti di situ sudah ada saran mana yang paling bisa dipercaya untuk hasil penelitiannya. Ini kita lihat, ini bentuknya adalah piramida. Ya, piramida ini maksudnya semakin dia ke atas, jumlah penelitiannya akan semakin sedikit. Ya, karena semakin mengecil sehingga semakin ke atas jumlah hasil penelitiannya semakin sedikit. Ya. Jumlah hasil penelitiannya semakin sedikit, tapi karena semakin ke atas ini proses penelitiannya, metode penelitiannya semakin bagus, maka hasilnya semakin bisa dipercaya. Ya. Oke, kemudian langkah ketiga kita lakukan setelah kita memperoleh berbagai macam hasil penelitian tadi ya, kita akan melakukan critical appraisal ya. Mari kita identifikasi kualifikasi peneliti apakah sudah layak untuk melakukan penelitian yang baik. Ya, tentu kalau saya mencari hasil penelitian, ada yang diteliti oleh sarjana, ada yang diteliti oleh master, ada yang diteliti oleh doktor, ada oleh profesor dengan judul yang sama, kemungkinan besar akan saya pilih yang profesor. Profesor tentunya atau gini, semakin tinggi tingkat pendidikan, tentu dasar ilmunya akan semakin bagus juga. Baik dasar ilmu dalam tema riset yang diambil, juga dasar ilmu dalam melakukan penelitian dan biostatistik, metode penelitian dan biostatistik. Ya, sehingga dia akan mengolahnya secara lebih baik. Ya. Semakin tinggi tingkat pendidikan, dia juga melakukan penelitian berulang-ulang, banyak kali penelitiannya itu ya. Ya, semakin orang banyak meneliti, semakin mengetahui ada kelemahan apa di penelitian-penelitian yang sebelumnya. Sehingga dia bisa memperbaiki kualitas penelitian yang saat ini dengan mencegah terjadinya kesalahan di penelitian yang sebelumnya. Ya. Kemudian, apakah hasil penelitian tersebut valid? Ya, valid atau tidak gitu ya. Valid atau tidak tentu kita harus lihat dari hasil penelitiannya. Ya, dari metode penelitiannya, Apakah skala penelitiannya sudah dipilih yang terbaik ya, antara nominal, ordinal, rasio, interval, apakah sudah memilih yang numerik? Numerik adalah rasio dan interval. Apakah sampelnya sedikit atau banyak? Tentu riset yang semakin baik, hasil yang semakin terpercaya kalau jumlah sampelnya atau jumlah respondennya semakin banyak. Ya, apakah mengendalikan berbagai macam variabel pengganggu yang bisa mengganggu hasil atau kevalidan hasil penelitian? Nah, itu salah satu pertimbangan kita ya. Kemudian, apakah hasil penelitian tersebut reliable? Ya, kalau ada intervensi, kita lihat apakah intervensi dari hasil riset itu bisa terbukti, bisa baik pada semua responden. Kalau intervensinya berhasil baik, berarti layak hasil penelitian itu kita intervensikan pada klien kita. Ya. Kemudian, apakah hasil penelitian itu bisa digunakan untuk membantu memberikan pelayanan pada klien kita? Apakah kriteria responden kita, kriteria klien kita ya, mempunyai karakteristik yang mirip dengan sampel atau responden dalam penelitiannya orang itu? Apakah keuntungan yang dihasilkan lebih besar dari resiko? Apakah mudah diimplementasikan? Apakah dia efisien dari segi waktu, segi tenaga, dari segi sarpras, ya. Kemudian adakah ketidaknyamanan yang skalanya besar, ya. Ya, kalau semuanya terjawab dengan baik, ya, maka kita bisa mencoba mengaplikasikan, ya. Nah, oke. Hasil penelitian tentunya biasanya kalau jurnal itu ada hasil penelitiannya, ada pembahasannya. Kalau kita mau lebih mantap lagi, hasil pembahasan yang disampaikan peneliti itu, maka harus kita cross check dengan buku, dengan sumber referensi. Ya, agar kita semakin mantap. Oh, ternyata yang disampaikan peneliti itu cocok dengan bukunya ini. Dicari juga SOP yang kita pakai apakah sesuai atau tidak. Kalau SOP yang kita pakai sudah sesuai, oke, ya, dilanjut. Tapi kalau SOP yang kita lakukan ternyata tidak sesuai, mari kita benahi SOP kita. Ya. Kemudian mengintegrasikan bukti-bukti gitu ya. Ya.
Mengintegrasikan bukti-bukti adalah dengan cara ya diskusi gitu ya, diskusi dengan para kolega kita, mendiskusikan hasil. Ini contohnya gini ya, SOP selama ini ya, SOP selama ini ya, zaman dulu mungkin ya, saat resusitasi BBL, posisi kepala bayi harus ekstensi. Ya, kita cari riset. Saya kok penasaran ya, kenapa ini? Kok menurut saya kok ada sesuatu yang nggak pas kalau bayi saat resusitasi harus ekstensi. Saya pernah mendapat dulu pelajaran anatomi fisiologi pada bayi bahwa epiglotisnya itu mudah menutup dengan cepat gitu ya, mudah tertutup dengan cepat ya. Maka saya ingin mencari jawaban ya dari penasaran saya ini. Saya cari riset ya. Ya, apakah ada pengaruh ya, bagaimanakah dampak kalau ekstensi itu, posisi ekstensi dilakukan pada saat melakukan resusitasi BBL. Akhirnya saya menemukan riset yang membahas bahwa posisi ekstensi justru menyebabkan penutupan trachea oleh epiglotis. Karena saluran pernapasan bayi tidak sepanjang, tidak seluas orang dewasa, sehingga dia hanya cukup semi ekstensi. Ya, oke. Kemudian kalau ini memang perlu persetujuan dari klien, maka kita akan diskusikan dengan klien ya. Pastikan klien bisa menerima dengan segala nilai dan keyakinan yang dia miliki. Kalau klien bisa menerima, maka bisa diaplikasikan. Kalau klien tidak bisa menerima, tidak boleh langsung menyerah. Kita cek bagian-bagian dari langkah itu yang mau kita aplikasikan, yang membuat klien tidak bisa menerima yang mana. Mungkinkah diperbaiki langkah-langkahnya? Kalau langkah-langkahnya mungkin diperbaiki, kita akan coba memperbaiki. Kemudian kita ajukan lagi ke klien. Kalau klien oke, kita akan masuk ke langkah yang kelima. Ya, kita implementasikan dulu, kemudian kita evaluasi outcome-nya. Benar nggak sih kalau kita semi ekstensi aja ternyata lebih cepat bernangis ya, resiko sesak napas juga semakin menurun karena tidak ada epidotis yang menutupi trachea ya. Ya, kalau ternyata hasilnya oke, mari kita diseminasikan tadi gitu. Oke. Ya, ini kita coba latihan ya, studi kasus gitu ya. Topiknya ini ya, ada teori yang menyatakan agar terjadi pelunakan perineum, mengurangi regangan, mengurangi luka, ruptur pada saat mengejan kala 2 gitu ya. Ya, mengejan kala 2 ya. Itu apakah bisa dilakukan dengan melakukan rendam air hangat? Ya, oke. Ya, ini dikomparisonkan dengan analgetika gitu ya. Jadi misalnya pasiennya adalah ibu bersalin gitu ya. Kemudian ini untuk perineumnya ya. Perineumnya harapannya untuk terjadi lunak. Kalau lunak nanti mudah tidak terjadi robekan, mohon maaf, tidak terjadi robekan ya. Kemudian kita akan membandingkan perineum yang rendam air hangat dan yang tidak rendam air hangat. Outcome-nya harapannya tidak ada lagi penggunaan obat analgetika, penggunaan obat analgetika untuk memperlunak perineum. Kalau zaman dulu masih ada penggunaan obat analgetika pada ibunya untuk memperlunak perineum sehingga tidak terjadi laserasi ya. Nah, intinya ini ya, kalau bisa diambil kesimpulan bahwa si provider ini merasa, loh kok aneh sih, setiap kala satu biar tidak robekan kok dikasih analgetika, walaupun tujuannya adalah untuk mencegah robekan pada perineum ya. Analgetika itu kan sebaiknya tidak perlu diberikan kalau tidak ada rasa nyeri gitu ya. Jadi justru kita memperberat fungsi hati ibunya. Maka dia mencoba mencari gitu ya, bagaimana kalau seandainya perineumnya hanya direndam air hangat. Kalau rendam air hangatnya nanti berhasil, tidak terjadi robekan, maka dia harapannya bisa menghentikan penggunaan obat analgetika pada semua ibu infartu gitu ya. Itu ya contohnya. Ini kata kunci silahkan persalinan kala 1, rendam air hangat, obat analgetika dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kalau ini bisa apalah persalinan diganti dengan kata melahirkan. Waterbird juga menggunakan air hangat juga ya. Mandi juga pakai air hangat juga ya. Tadi dikatakan jangan tertutup
maunya Indonesia aja jurnalnya, jangan gitu ya. Kayak kata di dalam tempurung gitu ya, kita harus mau beranjak ke yang berbahasa Inggris. 10 tahun terakhir biasanya yang kita jadikan rujukan. Kalau di atas 10 tahun khawatirnya sudah banyak perubahan di masyarakat gitu ya, sehingga hasil risetnya sudah tidak tepat lagi untuk diterapkan ya. Ini hasil risetnya yang dia peroleh ya. Oke, judulnya ini ya. Oke. Ini contoh lagi Shaker Crow. Shaker Crow itu adalah kebiasaan yang selama ini dilakukan gitu ya, tapi menimbulkan rasa penasaran oleh peneliti. Dulu gitu ya, penggunaan hidrogen peroksida itu dianggap efektif sebagai antibakteria ya, atau pembersih antibakteria ketika diaplikasikan pada luka ya. Masih kita ingat ya, dulu kalau ada luka disiram dengan hidrogen peroksida terus berbusa-busa. Ya, persepsi kita dulu ya, penggunaan hidrogen peroksida yang menghasilkan busa itu kita persepsikan bahwa ada bakteri. Jadi kalau ada busanya berarti ada bakterinya hilang gitu ya, bisa menguap bareng busanya gitu ya. Tapi ternyata harus kita lihat lagi hasil-hasil teori bahwa konsentrasi hidrogen peroksida is kaustik. Kaustik itu merusak jaringan, ya, merusak jaringan ya. Kemudian justru bisa menyembunyikan, justru bisa menutupi pertumbuhan neodermal yang normal gitu ya, sehingga tidak tumbuh jaringan yang baru gitu ya. Dan sebenarnya busa atau bubbling itu muncul saat hidrogen peroksidanya terekspos ya, bertemu dengan udara, bukan dengan bakteri. Jadi ini persepsi yang keliru. Contoh yang lain ya, wanita di masa persalinan ya secara tradisional dulu biasanya diarahkan untuk didorong pembukaan serviknya ya, untuk memperpendek lama kala 2. Ya, kemudian ini penurunan pasif ya, yang membuat ibunya mendorong hanya ketika ada kontraksi, meningkatkan potensi bahwa ibu ini akan mengalami persalinan pervagina. Ya. Ini maksudnya ini loh, kalau kita sekarang itu kan partes saya yakin banyak ya, di semua daerah masih ada yang melakukan Christeller gitu ya. Ya, jadi kalau bayinya masih tinggi dorong gitu ya, supaya serviknya membukanya cepat, supaya keluarnya juga cepat. Tapi kita sudah tahu Christeller ini berbahaya. Tapi masalahnya belum ketemu bahayanya, belum pernah ketemu dengan dampaknya, sehingga masih ndablek untuk dilakukan gitu ya. Sehingga ini buktinya ternyata nggak usah didorong fundusnya, itu juga kala 2-nya bisa cepat, pembukaannya bisa cepat ya. Mungkin kalau kita mencari sumber yang lain bahwa kalau didorong dengan Christeller bisa menyebabkan terjadinya ruptur uteri, inversi uteri gitu ya, fetal distress juga bisa, kemudian tulap tali pusat juga bisa ya. Mari kita bertobat ya. Oke, ini sama ya. Oke. Ya, itu penjelasan untuk EPP ya, langkah-langkah EPP ya. Untuk saat ini kita akan latihan, silakan ya. Silahkan, ini ada berbagai macam data dari SDKI gitu ya. Pilih saja salah satu, dikerjakan individu, kemudian disusun menjadi langkah pikot. Ya, P-nya apa, I-nya apa, C-nya apa, O-nya apa, T-nya kapan. Salah satu aja, yang ini kita lihat ini ada angka kelahiran umur ya, age specific fertility rate atau ASFR ya. Yang ini ada angka fertilitas menurut tingkat pendidikan, angka fertilitas menurut kuintil kekayaan ya. Yang ini ada ini ya, waktu wanita melahirkan pertama atau waktu menjadi ibu berdasarkan tingkat pendidikan. Kalau ini melahirkan pertama atau menjadi ibu berdasarkan kuintil kekayaan. Ini kita bisa lihat apakah semakin tinggi pendidikan, semakin cepat menikah, semakin cepat menjadi ibu atau bagaimana. Begitu juga yang kekayaan. Apakah semakin miskin, semakin cepat punya anak. Kemudian ada tingkat drop out ya, tingkat putus KB. Mana alat putus KB yang paling mudah drop out? Analisa ya. Kemudian yang ini kita ada diare ya, penggunaan larutan untuk menangani diare, mana yang paling banyak
lakukan gitu ya. Ini adalah masalah-masalah. Dari masalah ini silakan disusun langkah-langkahnya, pikotnya. Ya, disusun nanti karena kita kuliah mulai jam 15, silakan dipelajari handout-nya ya. Nanti jam 16 kita akan diskusi menggunakan Zoom. Menggunakan Zoom nanti akan siap ya siapa yang saya tunjuk untuk membahas tentang pikot dari masalah yang dia pilih. Ya, saya kira itu untuk penjelasan saya tentang EBP. Kita akhiri dulu, sampai jumpa nanti jam berapa tadi? Jam 16 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.